Buatku ini menjadi pembelajaran juga nantinya kalau aku biarkan, nanti kasihan orang di sana yang nanti akan banyak dapat korban lagi oleh oknum-oknum ini. Yang lebih ngeri lagi tuh Novi nanti mau laporin. Udah ada 4 nama. Begitupun dilaporkan, saya pun akan melaporkan. Bahkan mungkin saya umumkan sekarang saya akan dikawal oleh 50 lawyer. Kisruh uang donasi antara Agus Salim dan Novi senilai 1,3 miliar tidak hanya semakin sengit, tetapi juga rumit. Bagaimana tidak? Berbagai upaya dilakukan Novi dan kuasa hukumnya untuk mencari kesepakatan dan perdamaian agar uang donasi senilai 1,3 miliar yang sudah terkumpul dapat segera diserahkan untuk pengobatan Agus. Namun tidak sesuai yang diharapkan, pasalnya Agus dan kuasa hukumnya, dalam hal ini Farhad Abbas, lebih memilih melaporkan Novi dan sejumlah pihak yang mendukung Novi. Menanggapi laporan yang dibuat Farhad Abbas, pihak Novi dikabarkan akan balik melaporkan pihak Agus. 4 nama dari pihak Agus bahkan sudah dikantonginya. Setidaknya, itulah yang diungkapkan oleh Novi saat tampil live di kanal medianya Emma Waroka beberapa waktu lalu. Kemunculan Emma Waroka sendiri di tengah konflik antara Agus dan Novi menambah suasana semakin panas. Mengingat sebelumnya, Emma Waroka juga sempat akan dilaporkan oleh Farhad Abbas. Lantas siapakah 4 nama yang disebut-sebut akan dilaporkan Novi? Kita udah sangat siap gitu, bahkan kita menunggu untuk memberikan semua bukti-buktinya. Dan Kak, aku juga mau jelasin, ini baru aku kasih statement di Kakak aja. Ada 4 nama yang saat ini kita file kan masing-masing, jadi tinggal menunggu waktu aja. 4 nama itu nanti akan kita proses. Buatku ini menjadi pembelajaran juga nantinya kalau aku biarkan, nanti kasihan orang di sana yang nanti akan banyak dapat korban lagi oleh oknum-oknum ini. Ya kalau misalnya deliknya terpenuhi, yang lebih ngeri lagi tuh Novi nanti mau laporin. Udah ada 4 nama. Itu deliknya masuk. Dari Teh Novi, berarti Teh Yes. Novi cerita ke KM. Iya, waktu yang di acara live kita berdua di TikTok. Nggak tahu lah, mana tahu gue, nggak disebut cuma 4 nama. Emang nggak cek? 4 itu pastinya lah yang deliknya kan, kata kuncinya deliknya terpenuhi. Iya pokoknya semenjak kejadian peristiwa ini, nah itu kata kuncinya sesuai delik ya, kita pikir aja sendiri siapa yang kira-kira sesuai. Tipis-tipis nggak bisa. Nggak tahu kan, aku juga nggak tahu. Kita kan nggak bisa nebak-nebak. Oh itu center si A, si B, si C. So tahu banget lo, kayak penyidik aja. Itu kan tenaga ahli di kepolisian yang bisa ngeliat. Penasaran banget aku beneran, asli. Karena Novi nggak bilang. Nggak, cuma kasih tau 4. Oh ya, terus dia bilang juga apa ya? Karena jangan sampai kedepannya terulang lagi. Aku sih nggak ngebayangin gimana ya, karena kalau delik itu nggak gampang ya. Iya, nanti kalau misalnya gue mikirnya sih, dan 4, wow. Di pihak Agus Salim, pengacara kontroversial RD Law buka suara menanggapi 4 nama yang akan dilaporkan oleh Novi. Mengingat sebelumnya, RD Law pernah terlibat perseteruan cukup panas dengan pengusaha John LBF yang menyatakan dukungan kepada Novi secara terbuka dan tak segan mengkritik langkah yang ditempuh oleh Agus yang gegabah melaporkan Novi. Tidak hanya dengan John LBF, RD Law terlibat perseteruan sengit, tetapi juga dengan pihak Novi. RD Law disebut-sebut menuding seseorang yang diduga Novi dengan berbagai tudingan miring. Lantas, langkah apa yang akan ditempuh RD Law usai namanya disebut-sebut merupakan satu dari 4 nama yang akan dilaporkan oleh Novi? Kita sepakat bersama teman-teman ketika
warga negara Republik Indonesia melaporkan warganya yang lain, itu diatur oleh undang-undang, dan itu sebagai hak asasi manusia seseorang diperbolehkan ketika dirinya dirugikan. Nah, terkait saya juga nggak tahu ya, karena memang waktu kemarin saya sudah tidak lagi sering diwawancarai, dan saya hampir 3 minggu, hampir 1 bulan ini saya silent. Saya punya prinsip, teman-teman. Siapapun orang yang tersinggung dengan perkataan saya mengedepankan adab, mengedepankan etik, dan saya meminta maaf. Meskipun pihak sebelah mengatakan permintaan maaf adalah tidak menghapuskan pidana, nggak ada masalah. Tapi kalau menurut saya itu baik. Nah, saya pun mendapatkan informasi di beberapa rekan di Komal sudah ada 4 nama, ya, si A, si B, si C, dan termasuk saya. Ya, saya cuman bisa melihat, ya, kalau ketika memang saya dilaporkan jauh-jauh hari pun saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Ingin tahu? Kenapa, Bang? Tentunya saya akan melaporkan balik beberapa advokat yang sebelah, ya, kalau sekarang udah gak bilang sebelah lah, beberapa advokatnya NP yang sudah menyerang secara pribadi, dan kita akan lakukan hal yang sama. Jadi begitu saya dilaporkan kode etik, saya pun akan melaporkan kode etik. Begitupun dilaporkan, saya pun akan melaporkan. Bahkan mungkin saya umumkan sekarang saya akan dikawal oleh 50 lawyer. RD Law akan dikawal oleh 50 lawyer dari Lembaga Hukum Indonesia dan dari Peradi juga, bahwa itu sikap mereka sebagai jiwa korsa kepada saya. Dan mungkin saya juga akan memberikan informasi, ada beberapa hal yang akan nanti saya pertimbangkan untuk membuat laporan baru untuk NP. Seandainya nanti saya yang beritikat baik untuk mengajak tabayun, sedikit saya menyinggung perasaan, saya meminta maaf, ya. Jadi kemarin saya juga santer ada pembicaraan bahwa katanya saya menelepon mantan karyawannya, dan di situ saya dituduh akan memberikan imbalan segala macam. Yang pasti yang sudah jelas mereka minta nominal. Jadi mantan karyawannya NP itu meminta nominal dan sudah mempersiapkan 17 bukti-bukti. Jadi dia akan membocorkan 17 bukti-bukti tentang NP. Dan sudah saya pelajari, ya mungkin nanti kita lihat saja. Ya, kalau saya kan sudah mundur jauh, sudah mundur perlahan. Saya tidak mau ikut campur lagi. Cuman saya tetap mensupport ketika saya berprinsip. Sampai kapanpun dalam perkara Agus dan Novi, saya pendukung Agus. Semua yang saya sampaikan kemarin, saya bisa pertanggungjawabkan, ya, termasuk bukti-bukti. RD Law bertanya, itu tahulah SKB 3 Menteri, ya, statement, pernyataan, pendapat, mana bisa dikategorikan dalam perasa pasal yang dituduhkan nanti, ya, karena memang di situ saya bertanya, perlu nggak sih? Itu kan bertanya. Nah, tapi dari beberapa yang saya sampaikan kemarin, saya akan persiapkan bukti-buktinya, termasuk saksi-saksinya, ya. Dari mulai tentang narkoboy, dari mulai tentang mobil Alphard, dan hari ini korbannya sudah membuat surat kuasa kepada salah satu lawyer nasional juga, dan mungkin lusa akan di press conference yang memiliki penyampaian yang benar ketika diplesetkan sehingga publik opini yang salah begini lah. Masalah-masalah itu kan jelas, kunci mobil dengan STNK aslinya ada, dan saya salah satu lawyernya ada. Terus masalah identitas ganda, ya, masalah ABCD segala macam, sampai ada yang melaporkan ABCD, udah ada di saya semuanya, ya. Jadi kalau misalkan nanti saya dicolek, saya akan siapkan 50 lawyer, dan kita juga akan melakukan hal yang sama. Ya nggak apa-apa lah ya, itu kan karakter dia, hak dia mau bilang apa tentang saya. Tapi yang jelas kalau saya dan juga tim bukan tipe orang yang ketika dapat tuduhan apa kita berkuar-kuar ke media, ke sana ke sini. Itu kita kembalikan lagi ke personal masing-masing sih. Itu kalau kita ya santai aja tanggepinnya.
Lebih ya betul sih, lebih ke sedih, terus lebih ke saya nggak kenal sama orang-orang ini, tapi orang ini bermunculan seolah-olah pengen ada keuntungan kali ya dengan cari pansos atau apa, saya nggak paham. Tapi yang jelas saya benar-benar pure, saya nggak kenal sama mbak ini atau sama orang-orang yang menyerang personal saya seolah-olah saya kenal. Itu saya nggak tahu menahu. Sikap Agus dan kuasa hukumnya yang gemar melaporkan pihak-pihak yang berseberangan disayangkan sejumlah kalangan. Alih-alih mencari solusi untuk menyudahi konflik yang terjadi saat ini, baik Agus maupun pendukungnya seperti tidak peduli dan terus menebar ancaman dengan cara membuat laporan ke aparat kepolisian. Sampai-sampai para donatur juga diancam akan dilaporkan. Lalu, apa kata Emma Waroka menanggapi Agus dan pendukungnya yang doyan melaporkan mereka yang dianggap berseberangan? Nggak cuma kita berempat itu ya, bahkan katanya mau melaporkan lagi nanti donaturnya satu-satu mau dilaporin. Jadi ini lucu sih, kayak kasihan itu pak polisinya sama bu polisinya itu ya. Kasihan ngelihat mereka gitu loh, nerima laporan segini kali. Terus masalahnya cuma satu, donasi. Astagfirullahaladzim. Sementara matanya Agus, gimana nasibnya? Itu loh yang aku tuh, ini tuh harus cepet-cepet deh diberesin deh. Ya kan ujung-ujungnya donatur akhirnya speak up semua sekarang. Nggak cuma speak up ya, bikin surat kuasa, tanda tangan semua. Udah gitu polling, ayo loh. Kalau donatur yang punya duit dengan bukti bahwa mereka bukti transfer dikasih lihat, bikin surat kuasa, maunya itu buat yang lain, disumbangkan buat yang lain, Agus gimana? Gue bilang sih ini sih udah terlalu melebar masalahnya tuh sebenarnya. Aku sih bukan kepentingan pribadi ya, maksudnya jadi kayak gengsi gitu loh. Kan gue pengacara nih, tim gue banyak gitu kan. Ya pastinya semuanya pengen kalau pengacara kliennya menang, kan gitu. Nah tapi ya ada satu momen saat mediasi seharusnya bisa loh, itu tuh rapih gitu loh sebenarnya ya, menghadirkan dan mendapat titik tengahnya nih. Oke nih kita jalan tengahnya sama-sama oke deh, buka rekening baru ya kan, penawarannya timnya Novi ya, buka rekening baru, bukan yayasan, bukan Agus. Di rekening itu bisa dilihat, bisa transparan untuk mengetahui dana yang keluar kemana, pengobatannya, tersalurkannya. Gak mau kan? Nah itu sayang, seharusnya itu diterima aja, beres deh. Nama dia juga gak jelek-jelek amat. Oh berarti memang concern banget dengan pengobatan mata si Agus. Karena toh itu kan awal pembukaan donasi, maunya Agus sembuh. Agusnya sendiri juga kan pengen sembuh, pengen lebih sehat lagi matanya, bisa ada yang ngelihat satu lah, apa gimana lah, operasi. Pokoknya untuk pengobatan mata gitu. Seharusnya pas mediasi tuh datang sama Agus sama Farhat, terus ya udah sama-sama tunjukkan kita nggak ada niat apapun, niatnya benar-benar juga sesuai di awal untuk Agus sembuh gitu. Ya udah sih kita tunggu aja lah. Kalau untuk Farhat kan dari berapa tahun yang lalu juga selalu maunya ngelaporin, tapi kita lihat aja jalan atau enggak, udah gitu. Sementara itu, kuasa hukum Agus Salim, Farhat Abbas, bisa dikatakan sebagai motor utama yang getol melaporkan pihak-pihak yang dianggap berseberangan dan kerap menyerang Agus. Salah satunya yang sempat akan dilaporkan oleh Farhat Abbas ialah artis lawas Emma Waroka. Lantas, langkah apa yang akan ditempuh Emma Waroka atas ancaman pelaporan dari Farhat Abbas? Emma Waroka gimana akan dilaporkan? Oh ini pasti kena, ini pasti kena. Dia nggak bilang nama saya sih, tapi ini. Nah wartawan habis ngomong gitu kan, ini kan berarti aku. Tapi terus dia bilang lagi, tapi saya laporkan bukan Emma Waroka ya, Mama Neraka. Kalau ada persamaan silakan. Nah ini nih gue kan jadinya, lu mau laporin gue apa enggak? Apa gimana Mama Neraka? Capek deh gue. Farhat lu tuh maunya apa sih? Dia tuh ada nyebut nama lengkap aku, Waroka.
Cuma gitu deh, main kata-kata lah, kayak di story juga mainnya Nyonya Yayasan, Mama apa ya kan, Mama gitu. Jadi tapi gue sempet kesel gitu, kayak pengen gue laporin deh, soalnya ini orang kok kayak bikin gue jadi worry. Seorang juga pada takut nggak lu? Ada juga yang masuk ke live ngancam aku, tapi kan namanya lain ya. Ada di live bilang, lihat aja ya kamu, itu mulutmu harimaumu yang akan besar juga sih bahasanya. Tapi kan itu bisa siapa aja. Cuman dampaknya dari statement itu, orang tuh nyerang ke pribadi aku juga kan gitu loh. Nah aku nggak kaget dan langsung laporin, karena mungkin dia nggak suka ngeliat yang kayak gitu kan. Gitu. Aku juga sempat kepikiran, apa gue laporin, tapi gimana? Tapi Densu udah laporin, yaudah Densu jalan. Sok atuh Densu jalan duluan. Ini kan nyebut-nyebut nama itu kan, untungnya netizen udah pinter. Jadi biarpun nyebut nama, Emma tuh gini, apa, Mama dia gitu, Mama dan Nyonya Yayasan menghujat orang buta lah gitu kan di story-nya dia. Tapi netizen udah pinter. Ya aku sih so far nggak merasa takut sama sekali, karena kalau dia bilang aku menghujat atau membuat orang buta itu seperti apa, kan nggak ada yang aku hujat sama sekali. Dari awal cuma concern masalah uang donatur, bukan soal si Agusnya, masalah uang donaturnya ini loh, mau kemana sih gitu, dan diperuntukannya untuk apa, itu dong, itu aja. Jadi aku nggak ada kepikiran harus gimana ya kalau dilaporin pun santai. Misalnya dilaporin juga nih, seandainya nih jalan aja, nanti kan kita tinggal sama-sama buka barang bukti. Ya memang sih kalau soal laporan itu, makanya kan kalau misalnya dilaporin orang juga kita nggak perlu takut. Kalau kita nggak salah ya, terus kita tahu nih tindakan kita bener nih, nggak melanggar hukum apapun di negara kita, nggak usah takut, karena siapa aja bisa ngelapor. Nanti laporannya dilihat dulu, dilihat oh ini ada delik yang dilanggar nggak sih, beneran nih masuk delik nih. Kalau misalnya dipanggil ahlinya, nih lihat nih laporannya kayak begini, nggak masuk ya nggak jalan. Jadi nggak semua laporan diterima dan bisa naik sidik atau jalan tuh enggak. Ya karena mungkin hanya bicara materialistis saja gitu. Secara bicara materialistis ya, kita tahulah cara-caranya ya. Tapi kita nggak usah bahas. Tapi kita pakai yang yang resmi aja. Ada yang mau melaporkan. Kalau saya sih nggak peduli yang lain-lain. Mau ada masyarakat melaporkan tidak melaporkan itu nggak ada peduli saya. Yang penting saya tidak cabut laporan terus, dan tidak ada kaitan saya dengan laporan-laporan yang lainnya. Berarti yang di Polres Jaksel? Saya cuma mau tambahin sedikit ya, artinya bahwa perihal ada yang mau melaporkan Agus dari pihak sana lawyer dan sebagainya, ya kan ini ingat, ya kan pakai nurani sedikit lah, ya kan ini orang buta, apa salahnya, pasalnya apa juga saya nggak ngerti, apa yang mau dilaporkan, baru rencana sih, ya kan baru rencana kan, apalagi baru rencana, ya kan apa yang mau dilaporkan, orang udah jatuh, ya kan ketiban tangga, janganlah kita menari di atas tangganya, nggak bagus lah itu, ya kan ini lihat ini orang buta, pakai nurani sedikit lah, gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.